Ya, baik Bung Ali, ini sangat menarik. Di mana Taman Nasional diberi kewenangan untuk memproteksi seluruh sumber daya alam Wakatobi dengan baik. Namun di sisi lain, pemerintah daerah dipaksa untuk mempercepat proses pembangunan daerahnya untuk memastikan Wakatobi setara dengan daerah lain. Apakah ini tidak menjadi sesuatu tantangan baru Pak Wakatobi? Bagaimana Anda melihat ini? Itu kalau saya mengatakan benar-benar sebuah persoalan. Kalau kita mengatakan ini bukan sebuah persoalan, dia akan menjadi laten. Kalau kita hanya selesaikan dalam persoalan bahasa, itu nggak ada masalah. Kita bisa berkolaborasi. Kita bisa apa semua, itu nonsen, cuma kalimat saja. Harus ada regulasi, harus ada bentuk kolaboratif manajemen. Di mana persoalannya? Pertama, saat ini kita di Wakatobi ini kita sedang menghadapi sebuah kerumitan dalam perizinan orang untuk masuk. Bagaimana Wakatobi sebagai kawasan pariwisata, tetapi ketika orang masuk melakukan investasi, pariwisataan, investasi di bidang usaha dan sebagainya, perizinannya melalui dua pintu. Kita mengalami double lisensi. Harus izin di Taman Nasional, harus izin di pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi. Belum perizinan di dua otoritas ini meminta syarat yang berbeda-beda. Syarat diminta oleh Taman Nasional juga lain, syarat juga diminta oleh pemerintah Kabupaten Wakatobi lain. Tentu bagi sebuah dunia usaha, baik pariwisata maupun dunia usaha lainnya, ini dia anggap sesuatu yang akan melelahkan, butuh energi, butuh sesuatu dalam tanda petik yang bisa saja mereka dia bingung atau diarahkan kemana-mana. Maka kemudian menjadi tidak layak atau tidak nyaman mereka berinvestasi pada sebuah daerah dengan dua perizinan double lisensi. Pada sisi yang lain, juga kita pada akhirnya akan memiliki double tax. Pasti kita akan memiliki dua pajak. Kita satu pajak di Taman Nasional, itu yang bernama pajak PNBP. Penerimaan negara bukan pajak dari Taman Nasional. Tapi di Kabupaten Wakatobi sendiri, dalam konteks menuju kemandirian daerah, maka dia juga harus melakukan sebuah upaya untuk mengangkat PAD-nya sebagai bagian dari variabel kemandirian daerah. Ada perda tentang retribusi dan pajak daerah. Kalau retribusi daerah, pajak daerah ini ditarik, tapi juga itu ditarik oleh Taman Nasional, itu sudah pasti benturan regulasi. Lalu siapa yang harus mundur? Tidak. Dua-duanya memiliki payung konstitusi. Taman Nasional menarik pajak atas dasar penerimaan negara bukan pajak. Pemerintah Kabupaten Wakatobi menarik retribusi dan pajak daerah juga adalah mandat dari konstitusi. Dan mereka harus melakukan itu. Bahkan persoalan ini sudah dulu. Kalau kita mengatakan itu soal, ya soal. Tapi kalau kita melihatnya bahwa tidak itu, ini kan antara level pemerintahan. Level pemerintahan pada akhirnya, saat ini kita pada akhirnya ini menjadi temuan. BPK merekomendasikan agar bagaimana pemerintah Kabupaten Wakatobi mensinkronisasi penyusunan dan pembentukan peraturan daerah tentang retribusi dan pajak daerah yang bertentangan dengan aturan di atasnya, khususnya penerimaan negara bukan dari pajak. PNBP. Hal lainnya adalah ketika kita berbicara tentang bagaimana mengendalikan rakyat, membangun public awareness agar semua rakyat memiliki sense of belonging, rasa memiliki terhadap kepariwisataan ini. Sense of responsibility, mendorong seluruh komponen masyarakat pelaku pariwisata di bidang bank operator, restoran, hotel, dan sebagainya. Tapi kemudian Taman Nasional bergerak pada sisi yang lainnya. Pendekatannya berbeda. Kalau pendekatan pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi lebih kepada persuasif. Pendekatan mereka kadang-kadang persuasif, negara ke represif. Ini menjadi soal dan menjadi sulit untuk bagaimana kita dalam kesepahaman untuk mendorong Wakatobi menjadi kawasan yang nyaman investasi. Kemudian orang mau datang lagi. Di beberapa case yang terdapat di masyarakat, kadang-kadang tamu kita lagi menyelam. Begitu lagi di permukaan sudah dimintai pajaknya dari Taman Nasional. Pemerintah dan Kabupaten Wakatobi ingin begitu. Ya jangan dulu di situlah, nanti di atas dibicarakan baik-baik agar daerah menjadi kawasan yang nyaman. Maka
pariwisata kita ini dalam dua otoritas ini harus bagaimana bisa duduk bersama agar semuanya tidak menjadi tumpang tindih dan orang menjadi ada kejelasan. Perlu ada satu pintu. Itu beberapa persoalan berkenaan dengan nasional. Belakangan juga kita mendengar kemungkinan akan ada lagi namanya BOP, Badan Otoritas Pariwisata. Dia belum kita bicara saja definisinya sudah muncul kewenangannya, ada otoritasnya. Kalau itu jadi, mudah-mudahan jadi, mudah-mudahan juga tidak. Bagi saya dua-duanya alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, tidak jadi juga alhamdulillah. Baru saja dua, Taman Nasional Kepulauan Wakatobi atau Taman Nasional Laut Wakatobi dan otonomi pemerintah Kabupaten Wakatobi udah nggak bisa connect. Sudah terjadi benturan regulasi, sudah terjadi benturan operasional pelaksanaan dan pengawasan. Apalagi muncul satu lagi badan otoritas, tentu di dalam kawasan otoritas itu pasti memiliki aturan-aturan, memiliki norma-norma yang tidak bisa juga diintervensi oleh dua hal dimaksud. Indonesia atau Wakatobi ini kalau dari segi sumber daya manusia, saya mengacungkan hormat atau sumber daya manusia yang dimiliki. Tetapi manajemen kolaborasinya saya kadang-kadang masih ragu. Apakah kita cerdas sumber daya manusia juga, tapi cerdas juga dalam berkolaborasi atau kolaborasi manajemen? Fakta sejarah dalam jalan kita berwakatobi, saya melihat ego sektoral juga masih ada. Taman Nasional kadang-kadang enggan untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah karena bagi dia pemerintah daerah hanya syarat koordinatif. Dia bukan perintah, bukan hierarkis. Karena perintahnya dia adalah Dirjen Kementerian Kehutanan melalui Dirjen KLHK. Gitu. Jadi kebupatennya itu cuma sehat soalnya koordinasi doang kok. Nggak ada punishment, mau dikoordinasi mau tidak nggak ada. Nanti kalau ada lagi BOP seperti apa ruang itu juga menjadi tantangan besar. Bagaimana kolaboratif di antara tiga sistem ini? Pastilah akan jadi soal besar kalau itu dikelola dengan baik. Dan kalau dikelola dengan baik, pasti juga akan menjadi anugerah yang terindah. Dan ini akan semakin menjadikan Wakatobi bingung bagi banyak pihak. Kita mengintegrasikan ketiga kekuatan ini bukan hanya pada level kalimatisasi, bukan hanya pada level bahasa, bukan hanya pada level menyenangkan untuk sifat pada waktu yang periode. Jadi saya mengatakan bahwa stoplah untuk mengatakan bahwa tidak ada masalah. Saat ini masalahnya sudah di depan matanya kita harus ada pada ruang tengah, konsensus, atas nama rakyat, atas nama kemajuan daerah, atas nama kemajuan Indonesia, dan atas nama tujuan dari keseluruhan lembaga ini.